Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini bertambah usia semakin diperbaharui. Kita akan nanti coba melihat firman Tuhan dari 4 bagian pokok bahasannya. Sebelumnya saya ingin bacakan firman Tuhan untuk kita yang saya ambil dari kitab surat dari Paulus, yaitu Efesus pasal 4 ayat 17-32 dengan perikop manusia baru. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memataikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Roh Kudus untuk perenungan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami datang, kami siap mendengar firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya ibu-ibu ALF yang saya kasihi, hari ini tema kita tadi saya sudah sebutkan, bertambah usia semakin diperbaharui. Kita coba lihat slide pertama, Bu Yemima. Ya. Nah, ketika seperti bacaan tadi kita, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, atas pekerjaan Roh Kudus kita diinsafkan akan dosa-dosa kita, maka saat itu kita berstatus baru. Status lama kita yang disebutkan oleh Rasul Paulus tadi melalui perikop manusia baru, kita akan tanggalkan. Ibarat baju
tadi Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus, tanggalkan baju lamamu, ganti dengan yang baru. Artinya manusia lama kita sudah mati bersama kematian Kristus, dan kita sekarang bangkit dengan manusia baru. Jadi nasihat Paulus ya jelas sampai ke hal-hal yang sangat kecil yang merupakan kebiasaan sehari-hari kita, dusta, marah, ya, dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengingatkan, jangan lagi tabiat, habit lama itu nongol lagi. Nah, oleh sebab itu perlu ada pembaharuan, dan pembaharuan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya, Roh Allah yang sudah dianugerahkan di dalam hidup kita orang percaya. Kita tidak lagi sekarang hidup yang memihak kepada dunia, ya. Kita justru kontra dengan dunia. Kita tidak mau lagi seperti dunia, dengan hidup dengan berbagai habit dan perilaku manusia lama. Ya, ada kebencian, kemarahan, kepahitan, dusta, tipu muslihat, dan lain sebagainya. Itu sudah kita kubur dalam-dalam bersama kematian Kristus untuk kita. Kita tidak serupa lagi seperti dunia ini. Kita sudah berbeda, ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Ya. Jadi di sini dikatakan jangan kita serupa dengan dunia. Ya, tadi kita sudah dengarkan. Dunia hidup dengan segala manusia lama kita, kebencian, kepahitan, dengki, fitnah, dusta dan lain sebagainya, kemarahan, dan itu semua sudah tidak lagi kita sukai. Kita sekarang lebih suka kepada kebenaran Allah. Kita suka seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Fokus kita adalah kepada teladan kepada Kristus, dan itu kita dibantu oleh Roh Kudus. Ya, kita ditolong si penolong itu, yaitu Tuhan melalui Roh Kudus. Pembaharuan budimu dikatakan di Roma 12 ayat 2 tadi. Pembaharuan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena mau dan kuat gagah kita, tetapi pembaharuan itu bisa terjadi karena memang Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Itu yang mendorong kita, Roh Kudus yang bekerja, ya. Roh Kudus yang bekerja menolong kita, seperti itu, untuk kita memahami tentang Allah, ya. Bapak Ibu yang ibu-ibu yang saya kasihi, ya, tidak serupa dengan dunia, ya, di dalam kehidupan kita. Waktu kita memasuki hidup baru, memang bukan sesuatu perkara yang mudah. Kita ibarat baru lahir seperti bayi. Kalau secara jasmani, bayi yang baru lahir kan dia belum bisa apa-apa. Semua ekspresinya hanya melalui tangisan. Ya. Sama seperti satu bagian firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu belum dapat menerimanya. Jadi memang kalau ketika kita baru diselamatkan Tuhan, kita baru seperti bayi, kita memang belum bisa mengecap makanan keras. Tetapi dengan bertambah usia, umur hidup baru kita dituntut untuk semakin bertumbuh, ada pembaruan di dalamnya. Di dalam Ibrani 5 ayat 12, dalam Alkitab yang terbuka diterjemahkan demikian. Sebab sekalipun saat ini kamu seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi ternyata kamu masih membutuhkan seseorang untuk mengajarimu lagi tentang prinsip-prinsip dasar mengenai firman Tuhan. Kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan yang padat. Ya, wajar. Memang kita membutuhkan makanan-makanan yang masih lembek.
susu, bubur, seperti itu diilustrasikan oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika kita menganjak dewasa, kita bertumbuh usia rohani kita, manusia baru kita, harusnya pembaruan itu terus-menerus ya. Pembaruan itu harus berjalan, tidak stuck ya. Apalagi kalau usia jasmani kita sudah semakin lanjut, kita harus berpacu dengan kesehatan jasmani kita. Kita harus berpacu dengan umur yang Tuhan berikan kesempatan kita hidup di dunia. Jangan kita stuck, kita berhenti di situ. Ya. Semakin bertambah besar, seturut dengan bertambahnya usia manusia baru, harusnya semakin bertumbuh. Ya. Tidak ada lagi alasan kita tidak diperbaharui. Tabiat manusia lama dan habitnya yang dulu, yang tidak menyenangkan Tuhan, yang di bawah kekuasaan iblis, di bawah pengaruh iblis, ya itu harusnya selalu harus dikikis, diperbaharui terus dalam hidup kita. Sampai kita suatu saat menghadap Tuhan. Manusia lama yang pro dunia sudah dikubur di dalam kematian Kristus. Dengan demikian seharusnya jangan kita lagi serupa dengan itu. Jangan kita berpaling lagi ke belakang, kata Rasul Paulus. Jangan kita lihat lagi dan menyesali dan menyenangi lagi kehidupan lama. Tetapi yang dulu Rasul Paulus bilang, yang sesuatu yang menurut dia benar di hadapan Tuhan, sesuatu yang dia percaya di dalam Taurat, itu kebenaran, setelah dia celikkan mata rohani, setelah dia mengalami Kristus di dalamnya, dalam kehidupan barunya, semuanya itu celah, semua itu sampah, semua itu tidak berharga, semua itu tidak penting lagi, tidak perlu lagi dilihat-lihat. Sekarang menatap ke depan. Harus terus-menerus diperbaharui. Dan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa terus-menerus diperbaharui. Manusia baru dikuasai, ya, dikendalikan, ya, dibimbing oleh Roh Kudus. Tuhan selalu menempatkan diri mau memimpin dan menuntun kita, menolong kita melalui Roh Kudus. Sekarang kitanya mau nggak kita dipimpin, dibimbing, dikontrol, diarahkan oleh Roh Kudus. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Sekali lagi saya katakan, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi Allah lah yang akan menolong kita melalui Roh Kudus. Karena melalui kekuatan kita akan sia-sia. Kita akan jatuh, bangun, jatuh, dan jatuh lagi. Kebangkitan itu akan semu. Kebangkitan dari dosa itu. Tetapi kalau oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita akan benar-benar bisa diperbaharui. Benar-benar kita bisa menjadi tidak kembali lagi kepada dosa-dosa yang lampau. Di dalam ayat Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan kita diperbaharui sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi bukan, sekali lagi, patronnya itu jelas, yaitu seperti apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang ada di dalam konsep Tuhan terhadap kita, anak-anak yang sudah ditebusnya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 11-12 saya bacakan untuk kita. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh? Manusia sendiri yang adalah di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, apa yang menjadi kehendak Allah, dan apa yang berkenan kepadanya. Jadi kita sendiri yang tahu tentang diri kita, itu adalah roh yang ada pada diri kita. Tidak mungkin orang di luar itu. Ya. Demikian juga Allah katakan, yang tahu tentang aku, tentang Allah, tentang Tuhan, adalah roh sendiri, rohku, roh Tuhan, itu Roh Kudus. Nah, maka daripada itu, apa yang menjadi tuntunan, pimpinan, arahan, kontrol Roh Kudus terhadap orang percaya, terhadap orang manusia baru ini, inilah yang harus ditaati. Karena dia mengarahkan kepada apa yang menjadi pemikiran, apa yang di dalam pikiran Allah.
Apa yang menjadi kehendak Allah, yang berkenan, yang kalau kita lakukan dia senang. Kalau kita lakukan tepat seperti rencananya terhadap hidup kita. Itu patronnya. Jadi Roh Kudus yang tahu. Siapa yang tahu tentang Allah? Apa yang dipikirkan Allah mengenai rencana agungnya terhadap setiap pribadi kita? Hanya Allah sendiri, yaitu Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Maka daripada itu, biarlah kita menyerahkan diri terus dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan kehendak Allah yang sesuai dengan apa berkenan kepada Allah. Tidak lagi melihat kepada pemihakan kepada dunia, tetapi berpindah oleh pimpinan pembaharuan Roh Kudus untuk kita berpihak melihat kepada Allah, rencana Allah terhadap hidup kita masing-masing. Next, slide berikutnya, Bu Yemima. Iya. Di dalam pembaharuan itu ada proses, ya, ada proses. Di sini saya ambil 3 poin proses, ya, bersifat yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, ya. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, perhatikan, kita tubuh jasmani ini merosot. Kita sekarang minimal umur kita berapa? 40 sekian. Ada yang 50, ada yang 50 sekian. Bahkan mungkin ada yang sudah menganjak 60 sekian. Saya nggak tahu. Mungkin ada yang sudah menginjak di angka kepala 7 seperti itu. Pastilah otot-otot kita akan lemah, fisik akan lisut, semakin lemah, ya. Otot mengendur, mengecil, ya. Saya sudah merasakannya, ya. Dulu waktu saya masih belum menikah atau baru menikah pun, otot-otot saya masih besar. Sekarang menciut, ya. Tinggi badan pun menciut, turun, seperti itu. Pasti kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Otot-otot mengecil. Kemampuan dulu, saya waktu bujangan ngangkat gula itu 105 kilo, saya kuat, mampu. Di bahu saya. Mampu saya. Kalau bawa gandum yang 22 kilo, satu saknya, itu 5 tuh saya panggul, saya kuat. Nah, sekarang udah nggak kuat lagi. Dulu kalau saya lari pagi, lari kenceng, itu keliling lapangan bola, itu 5 kilo, di atas 5 kilo pasti. Berapa putaran itu. Sekarang jalan 5 kilo udah capek. Ya. Nggak bisa lari lagi. Nggak kuat lagi. Itu menunjukkan merosotnya tubuh jasmani kita. Ya. Merosotnya tubuh jasmani kita bukan artinya batinia kita juga ikut merosot. Harus sebaliknya. Batinia menunjukkan kepada roh manusia yang memiliki hidup rohani Kristus, ya, sepadan dengan kehidupan rohani Kristus, ya. Kita harus lihat seperti itu. Sekalipun tubuh kita semakin tua dan merosot, kita mengalami pembaharuan yang terus-menerus, sehari ke sehari tadi katakan firman Tuhan. Sehari ke sehari. Jadi terus-menerus, tidak ada hentinya, melalui pemberian hidup dan kuasa dari Kristus yang terus berlangsung. Sekali lagi, kemampuan itu bukan karena kita, karena Kristus yang sudah menyelamatkan kita, karena Roh Kudus yang menjadi penolong di dalam hidup kita, memampukan kita untuk selalu diperbaharui. Ya. Pengaruh perbaharuan itu terutama kepada roh, tadi dikatakan, roh, pikiran, perasaan, ya. Nah, itu harus ditaruh sejajar juklaknya, ya. Tadi saya bilang, patronnya itu adalah pada Tuhan, kehendak Tuhan, ya. Itulah menjadi tujuan Allah ketika kita diselamatkan, kan kita masih di tengah dunia ini. Ada rencana, ada tujuan kekekalan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itu yang kita harus peka, itu yang kita harus tahu. Siapa yang memberitahu kita? Tadi kita sudah tahu. Yang hanya bisa memberitahu kita adalah Roh Kudus. Ya, jadi jangan kita mengandali kekuatan kita. Tidak. Tetapi Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Roh Kuduslah yang akan menuntun hidup kita. Nah, menjadi patronnya, menjadi gambar yang serupa dengan Allah.
ya, menjadi yang dikatakan di situ gambar kaliknya, seperti kaliknya ya. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Menurut gambar kaliknya. Jadi, terus-menerus, tadi katakan sehari-hari, kalau di Kolose 3 ayat 10 jelas, terus-menerus, ya, continue, tidak berhenti. Berarti hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik, itu terus harus. Kita harus didampingi itu Roh Kudus dan harus peka terhadap suara Roh Kudus yang mau memimpin kita, membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Mau mengontrol kehidupan kita. Supaya kita tidak balik lagi ke habit lama. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak? Kita mau nggak menyerahkan diri sepenuhnya oleh pimpinan Tuhan? Sekali lagi, harus ingat, kita tidak mampu. Kalau kita mampu, kita seperti orang berpikiran positif, dia bisa, dia bisa, dia bisa. Memang dia bisa. Tetapi itu semu. Suatu saat dia akan jatuh lagi. Beda dengan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu akan permanen. Itu akan terus-menerus. Kita akan hari lepas hari, terus jam per jam, menit-menit, detik ke detik, Tuhan terus memimpin. Kalau kita merasakan itu, saya ngerasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena hidup terus mendengarkan suara Tuhan. Peka terhadap bisikan Roh Kudus. Itu suatu kebahagiaan yang nggak ada duanya, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Dengan materi sekalipun. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga bagus dikatakan seperti ini. Untuk memperjelas menurut gambar kaliknya. Dikatakan begini. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah. Menurut rupanya sendiri, menurut rupa Allah sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Itu tujuannya kita diperbarui, supaya kita mengenal Allah dengan sempurna. Apa yang seutuhnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Allah yang begitu mengasihi kita, mau membimbing kita, masuk di dalam rencananya, rencana kekekalannya, menjadikan kita partner di tengah-tengah dunia ini. Wow, saya kira itu sesuatu yang sangat indah, bukan? Tiada taranya, tak bisa diukur. Ya, itulah dipenuhi Roh Kudus, sangatlah penting, dan itulah utama di dalam hidup kita setelah kita hidup baru. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Mengenakan Kristus dalam kehidupan kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Sehingga perilaku dalam keseharian kita seperti perilaku Kristus. Kristus yang banyak meninggalkan teladan bagi kita. Dengan demikian kita menunjukkan citra Allah ya, yang lama sekarang sudah baru. Citra Allah yang lama yaitu dirusak oleh manusia pertama, ya, rusak karena pelanggaran Adam dan Hawa. Itu sekarang lahir baru dan terus diperbarui supaya kita menimbulkan kemuliaan Allah sehingga kita mencitrakan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah gambaran yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup orang yang sudah diselamatkan, manusia baru yang masih ada di hidup di dunia ini, hidup di dalam jasmani ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus berarti hidup orang percaya dipimpin. Tadi saya ulang-ulang, dibimbing, dikendalikan, diarahkan, diatur sepenuhnya oleh Tuhan, oleh Allah Roh Kudus. Dan itu berjalan setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Continue, tidak berhenti. Bukan lagi seperti manusia lama, mengikuti mood. Kalau hari ini lagi senang, lagi dapat duit, nah baru
ya, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Atau sebaliknya, kalau hari ini lagi susah, pagi-pagi udah diomelin, ya, baru datang nangis atau bersujud di hadapan Roh Kudus. Bukan. Tetapi segala sikon, segala situasi, ya, baik mau pandemik saat ini, pandemi COVID, maupun dalam keadaan hujan, maupun panas, ya, semuanya dalam segala sikon. Seperti Mazmur bilang, ya, Mazmur 120, panas matahari tidak menyakitkan, ataupun bulan pada malam hari tidak menyakitkan. Karena pertolonganku ada daripada Tuhan. Tuhanlah penolongku. Jadi Roh Kudus terus memimpin kita, memimpin ibu-ibu, semua supaya dalam setiap sikon, kapanpun, dimanapun, ya, setiap detik, setiap saat, biarlah mempersilakan Roh Kudus untuk pimpin kita. Akui segala dosa kita, supaya Roh Kudus datang memimpin kita. Supaya Roh Kudus yang ada sudah tinggal sama kita itu memimpin menuntun kita. Jangan dosa kita menghalangi Tuhan untuk bertindak atas diri kita, untuk memimpin dan menuntun kita. Disinilah kita dituntut kesetiaan, ketaatan, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Biarlah kita taat kepada Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita orang percaya. Biarkan Dia memimpin hidup kita. Niscaya kita merasakan keindahan di dalamnya. Next, Bu Yemimah. Nah, apa yang diperbaharui? Tadi kita sudah lihat, ya. Kita sudah singgung sedikit. Yang diperbaharui itu adalah roh dan pikiran kita. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Tadi bagian yang kita baca, ya, Efesus pasal 4. Yang diperbaharui roh dan pikiran kita. Manusia lama adalah manusia yang sudah rusak karena dosa. Oleh sebab itu manusia baru harus diperbaharui terus-menerus hingga roh dan pikiran kembali kepada awal ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, kepada citranya, segambar serupa Allah. Pikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Allah, tadi saya katakan. Dengan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Rencana Allah untuk kita harus serap dan terapkan dalam rencana hidup kita. Banyak sekali orang kadangkala karena hebat, pinter, merasa terbiasa, rutinitas, misalnya ibu-ibu masak di dapur, masak capcay, ayam goreng, masak bakso, dan sebagainya. Sudah terbiasa pakem, dia nggak usah buka lagi resepnya. Dia udah biasa. Waktu nakar garam pun udah biasa, berapa taburan, sudah tahu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan terjebak oleh hal-hal seperti itu. Kita mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita. Kita merasa kita mampu dan tidak melibatkan Tuhan. Nah, Tuhan sangat senang. Tuhan menaruh rohnya pada diri kita untuk mau mendampingi kita, memimpin kita. Untuk kita boleh setiap saat selalu mendiskusikannya kepada Tuhan, selalu meminta pimpinan Tuhan. Supaya kita melakukannya persis, kita nggak muter-muter. Kita melakukan yang pas seperti yang Tuhan. Sehingga kalau ada janji Tuhan, janji kepada kita, janji itu segera kita dapatkan. Segera kita peroleh. Karena kita mengandalkan Tuhan di dalam merencanakan segala sesuatu. Ya. Kalau enggak, saya selalu angkat ini. Seperti Israel keluar dari Mesir. Mau ke Kanaan, harus muter-muter dulu. Harus satu generasi dibunuh dulu. Dibinasakan dulu. 40 tahun. Padahal kalau taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melibatkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita secara pribadi, maka tujuan Tuhan baik untuk kita itu, janji Tuhan bagi kita itu segera kita peroleh. Pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu selalu berbeda, jelas Yeremia katakan. Karena kita
gambaran Allah yang sudah rusak itu karena keberdosaan kita. Makanya kita harus selalu tunduk dan taat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya kita melihat apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan yang indah bagi kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 jelas, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, nggak ada yang mencelakakan. Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah kerja dalam segala sesuatu, baik senang, susah, sikonnya apa, situasi kondisinya bagaimana, untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihinya, bagi orang yang mengasihinya. Jelas, Tuhan tahu rancangan kita. Saya mau tanya, kita tahu nggak lusa itu bagaimana? Hujankah? Panaskah? Lusa itu kita masih hidup atau mati? Nggak ada kan? Tidak ada satupun kita yang tahu kan? Jangankan lusa. Hari ini pun kita nggak tahu berapa menit ke depan. Yang tahu adalah Allah. Betul kan? Kita tahu bahwa Allah Maha tahu, Allah mengetahui semuanya itu. Kenapa kita selalu degil dan tidak mau mempercayakan yang tahu masa depan kita? Sementara kita terus mengandalkan kita yang tidak tahu, buta sama sekali 1 jam, 1 menit ke depan pun apa yang terjadi. Sebaliknya manusia didegilkan dan ditutup mata rohaninya oleh iblis. Bisa-bisanya cari orang pintar, bisa-bisanya cari dukun untuk cari tahu masa depannya, meramal nasibnya, meramal hidup rumah tangganya, meramal rezekinya. Padahal tidak tahu dukun sama dengan kita. Yang tahu hanya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita insaf. Kita ingat terus, selalu Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, sekecil apapun kita melibatkan Tuhan di dalam rencana setiap pekerjaan kita, sekalipun kita sebagai nenek, sekalipun kita sebagai ibu rumah tangga. Roh Kudus dan manusia. Yang ketiga, Markus 14 dikatakan begini, daging memang lemah, Tuhan Yesus bilang. Berjaga-jagalah di dalam Markus 14 dikatakan. Ya. Daging memang lemah, roh menurun. Ya. Ibu-ibu yang saya kasihi, saya mau katakan begini. Kalau yang tahu tentang kelemahan kita itu adalah Tuhan. Dan roh kita yang lemah ini bisa memimpin kedagingan kita melakukan perbuatan daging dosa, Rasul Paulus. Segala kecemaran dan segala hawa nafsu, segala keinginan daging, pertumpahan darah dan lain sebagainya. Kedengkian, kebencian dan lain sebagainya. Yang hanya bisa mengendalikan roh kita bukan daging kita. Tetapi daging dikendalikan roh kita. Yang hanya bisa mengendalikan roh kita adalah roh itu sendiri, yaitu Allah yang menciptakan roh manusia. Yaitu Roh Kudus. Kembali kita diingatkan, kita insaf bahwa supaya roh kita nggak memimpin kedagingan kita berbuat dosa, tubuh kita ini, biarlah roh kita senantiasa dipimpin oleh roh Tuhan. Berjaga-jagalah Tuhan Yesus bilang, karena lemah kita. Caranya bagaimana? Ketaatan kita kepada Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, tentu dengan merenungan firman Tuhan, terus continue di dalam jam doa kita, menyerahkan diri sepenuhnya, mau dikontrol, dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus. Kira Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Ibu-ibu, masih ada satu lagi. Silakan Bu Yemima, yang terakhir. Tujuan daripada Tuhan memperbarui kita. Tadi saya sudah singgung sedikit. Ada rencana kekal Tuhan yang di dalam hidup kita orang yang percaya yang masih tinggal di muka bumi ini, ya, supaya kita segambar anaknya. Kristus menjadi buah sulung teladan di dalam hidup kita, ya. Kristus menjadi sulung, anaknya sulung menjadi
menjadi teladan di dalam kita. Dan Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Serupa anaknya itu menjadi suluh di antara kita, anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan itu mau memimpin kita seperti Yesus. Seperti Yesus yang seperti gambaran Yesus bagaimana? Ya, jelas Tuhan Yesus memberikan teladan kerendahan hati, mau mengambil posisi yang hina, dicaci maki dan melayani, ya, sangat mengasihi, ya, banyak sekali teladan Kristus kepada kita. Itu yang Tuhan mau kita terus diperbarui seperti itu. Seperti Kristus. Di dalam Galatia 4 ayat 19 dikatakan begitu. Rasul Paulus ya, anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itu ya, Rasul Paulus ya, lihat. Aduh, luar biasa ya, ibu-ibu. Dia mengungkapkan dengan sebuah istilah seperti orang sakit bersalin. Dia merasakan seperti itu. Ya, kalau ibu-ibu kan mengalami ya sakit bersalin itu bagaimana? Saya ingat istri saya ketika melahirkan anak kedua, sampai terucap kata-kata mendingan mati. Rasanya sakit sekali begitu ya. Lahirnya normal, nggak sesar ibu-ibu ya, seperti itu. Dan berucap tidak akan lagi mau melahirkan. Udah cukup anak dua, makanya minta satu lagi nggak dikasih. Nggak mau dia. Seperti itu. Nah, Rasul Paulus itu menggambarkan seperti itulah perasaannya terhadap orang di Galatia itu. Kok kamu tuh kembali lagi ke manusia lama gitu loh. Ini loh Tuhan siapkan untuk karunia kehidupan yang indah gitu. Gambaran seperti Kristus ini, Rasul Paulus mengungkapkan kepada mereka. Satu gambaran yang nyata, rupa Kristus yang hidup di dalam hidup mereka harus nyata. Rasul Paulus kepingin, rindu, sangat merindukan dan tidak bisa melihat mereka balik lagi manusia lama. Sangat menyakitkan seperti itu. Yang ketiga, serupa Kristus seperti apa? Nah ini. Serupa Kristus seperti apa? Ya, jelas memuliakan Bapa, bersaksi, berbuah lebat. Kita lihat ayat-ayat ini ya, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana di dalam hidup Kristus ketika dia belum naik ke surga. Ya. Di dalam Galatia, di dalam Matius 5 ayat 16, demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang yang di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu Tuhan Yesus bilang. Ya. Tuhan Yesus sudah memuliakan Tuhan dengan mau siap mati di atas kayu salib saat itu. Dan ketika nggak lama kemudian dia tumpahkan darahnya, dagingnya dicabik-cabik untuk kita orang berdosa. Menebus kita sesuai dengan rencana Bapa di surga. Meminum cawan yang disediakan Bapa. Dengan demikian, ada suara surga mengatakan, engkau sudah muliakanku anak. Tuhan Yesus memberi contoh. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan kita juga memuliakan Bapa. Itu yang harus Tuhan mau kita perbarui supaya kita mempermuliakan Dia. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini Tuhan Yesus bilang. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak. Bukan berbuah 1-2 biji dan dimakan ulat. Bukan. Berbuah lebat. Seperti itu. Ya. Kita diperbarui untuk kita berbuah. Kita menjadi indah di hadapan Tuhan dan juga sesama manusia. Matius 11 ayat 29.
Pikulah kuk yang kupasang, dan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita lemah lembut, ya, seperti Yesus, itulah kita, maka jiwa kita akan tenang, kita akan senang bahagia. Itulah yang Tuhan mau perbarui kita, supaya kita lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, itulah Tuhan Yesus terlebih dahulu. Dia mau memberi contoh, memberikan nyawanya, ya, supaya melayani manusia. Juga kita dituntut untuk diperbarui sama seperti Yesus, mau melayani. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni saudara-saudara seiman seperti teladan Kristus. Itulah yang kita perbuat. Masih banyak ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat-ayat, ya, kita bisa baca. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Itulah pembaharuan yang terus Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita, supaya kita nyata seperti Paulus bilang, Kristus hidup di dalam hidup kita. Bukan hidupku, tetapi Kristus hidup di dalamku. Itu sesuatu yang Tuhan ingin, tujuan Tuhan, supaya kita terus memuliakannya, bersaksi melalui hidup kita, dan berbuah lebat. Yang terakhir, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita sudah sama-sama renungkan firman Tuhan, usia kita boleh bertambah tua, otot-otot kita boleh lemah. Mungkin kita hidup tidak seberapa banyak lagi umur kita. Dan sesuatu yang indah, ketika Tuhan memanggil kita, kita bertemu dengan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi, apa yang kita harus perbuat? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus, supaya terus-menerus memperbarui kita. Supaya genap rencana kita, rencana Tuhan terhadap diri kita masing-masing di muka bumi ini. Karena masih ada sedikit waktu Tuhan kasih kita. Pakailah kesempatan itu. Di slide berikut ini menjadi Ibu Yemimah, mohon dibantu slide terakhir. Ini menjadi aplikasi perenungan kita, ibu-ibu. Ya. Tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bereskan hidup kita, dosa-dosa kita, supaya Roh Kudus leluasa memimpin, membimbing, mengarahkan, mengkontrol. Itu menjadi kepenuhan Roh Kudus. Itu pemahaman kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi setiap tindakan kita, setiap planning kita, setiap yang kita kerjakan, semua itu berasal dari Allah. Atas persetujuan Allah. Atas master plan Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, di dalam proses itu, Tuhan menuntut kesetiaan, ketaatan kita. Supaya kita setia dan taat, kita membangun relasi terus-menerus dengan Bapa di surga. Supaya kita peka terhadap suara Roh Kudus. Setia dan taat. Jikalau kita jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan adalah setia. Dan Dia akan mengampuni kita. Datang kepadanya, mohon ampun. Supaya Roh Kudus boleh kembali memenuhi kita, memenuhi hidup kita. Memimpin, membimbing, mengarahkan, mengkontrol hidup kita. Dan yang terakhir, mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini. Kita mau mengatakan di hadapan Tuhan. Kita mau berkomit meneladani Kristus. Dalam hal kecil sekalipun. Jangan kembali kepada manusia lama kita. Jangan kembali ibu-ibu. Berkata dusta. Berbohong.
dengki, iri hati, kepahitan, kecemburuan, fitnah, dan sebagainya. Itu sudah terkubur. Mari kita terus diperbarui Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang berbuah lebat, supaya kita semakin hari semakin sempurna. Sampai suatu ketika Tuhan jemput kita. Itulah kesempurnaan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.